Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di Syihab dan Syihab. Saya Najwa bersama Abi Quraish Syihab di Syihab edisi Ramadan. Dan episode ini Abiku kita mau belajar soal sholat. Nana ingat Abi selalu bilang sholat itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Jadi kita yang butuh sholat. Betul. Bagaimana Abi bisa ceritakan? Itu sebenarnya pertama kali yang Abi tahu mengungkapkannya seorang filosof, pakar psikologi agama dari Amerika di awal abad ke-19. Dia berkata begini, kalau kita melihat masyarakat manusia, itu kita bisa tidak menemukan di sana pasar. Kita bisa tidak menemukan tempat-tempat hiburan. Tapi pasti kita akan menemukan tempat sholat. Karena sholat adalah kebutuhan manusia, bukan kewajiban. Bagaimana menjadi kebutuhan? Dia bilang begini, setiap manusia itu pasti dalam hidupnya ini punya harapan, punya kecemasan. Itu tabiat manusia sejak dulu. Dan harapan dan kecemasannya itu boleh jadi pertama kali dia gantungkan pada sesuatu manusia ini. Tapi pada saat dia tidak memperoleh apa yang diharapkannya itu, pada akhirnya dia kembali ke atas. Ketika itulah dia salat. Karena itu dia katakan, orang akan tetap salat selama manusia masih memiliki rasa cemas dan harap. Dia butuh salat supaya hilang kecemasannya atau terpenuhi harapannya. Paling tidak, kalaupun tidak terpenuhi, dia sudah hidup dalam harapan. Dan penting untuk selalu hidup dalam harapan. Wah, itu. Jadi salat itu perlu. Apalagi orang yang merasa dekat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Nabi SAW kalau ada kesulitan, ada problem, beliau berkata, "Arihna ya Bilal, ayo mari kita memperoleh ketenangan, kebahagiaan dengan sholat." Abiku, kan dalam riwayat kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sempat bolak-balik dan ada dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Allah tentang berapa kali harus sholat dalam sehari. Itu bisa menceritakan dari 50 hingga turun ke 5. Ya, jadi beliau Mi'raj bertemu dengan Tuhan, ada sholat 50 kali. Beliau terima, tapi sampai di langit ke berapa, nggak ingat lagi, bertemu dengan Nabi Musa, itu berat, itu 50, minta korting. Naik lagi, dipotong 5, begitu seterusnya sampai 5 kali. Waktu bertemu dengan Nabi Musa sudah 5 kali, itu umatmu tidak akan mampu, itu 5, itu berat, saya punya pengalaman dengan ini. Kata Nabi, saya sudah malu untuk minta korting lagi. Nah, ini boleh jadi ini riwayat ini diperselisihkan, tapi paling tidak dia punya makna simbolik. Kita bisa berikan semacam ilustrasi. Seorang anak disuruh oleh ibunya bersihkan 10 kamar ini. Dia katakan, "Bu, berat, Bu." "Oke, 9 aja." Turun lagi, 8 aja. Setelah sampai tinggal 1, ya masa satu aja nggak mau. Masa satu aja kamu masih ini sudah di-korting begitu banyak. Begitulah sikap Nabi Muhammad. 5 itu, apalagi kalau kita kembali kepada uraian tadi, itu kebutuhan kita. Bahkan kata seorang penulis, itu Abbas Al-Aqad, dia katakan, ilmuwanlah yang paling memerlukan untuk sholat. Kenapa? Dia bilang, mari kita lihat. Ilmuwan itu memerlukan kepastian. Karena kalau tidak ada kepastian, dia tidak bisa merumuskan hal-hal. Nah, kepastian ini bisa lahir kalau dia yakin bahwa hanya ada satu pengendali alam raya. Siapa tahu kalau 2, yang ini berkata air menuju ke bawah, yang itu berkata menuju ke atas. Tidak ada kepastian. Ilmuwan butuh dan ilmuwan yakin bahwa itu maha kuasa. Karena itu dia sholat. Abiku, kan kemudian tapi ada yang mengatakan,
tidak perlu ritualnya, yang penting hubungan saya dengan Allah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Saya tidak perlu melakukan ritual kewajiban itu 5 kali sehari, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Bagaimana? Dalam hidup ini ada enggak ketentuan protokoler? Ada. Mau kirim surat, perlu pakai perangko atau tidak? Kalau nggak pakai nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau dikasih uang? Nggak bisa. Tetap hilang uangnya itunya. Itu dalam hubungan dengan Tuhan juga ada tata cara yang ditetapkan bahwa begini caranya kalau mau berhubungan dengan saya. Tata cara itulah antara lain sholat, berdiri, ruku, sujud dan sebagainya. Dan harus diingat, harus diperhatikan bahwa sholat itu adalah pengagungan kepada Tuhan. Ya toh? Tidak ada satu cara pengagungan yang dikenal oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang tidak terdapat dalam ritual salat. Bagaimana kita mau hormat satu orang? Berdiri tegak lurus. Yeah. Ada yang ruku, ada yang sujud, atau ada yang angkat tangan, ada bacaan. Semua itu tergabung dalam salat yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya pengagungan. Jadi ketika Anda berucap berdiri tegak, mengangkat tangan sambil berkata Allahu Akbar, pengagungannya berganda di situ. Bukan kalau duduk saja begini pengagungan, tidak ini. Jadi ada tata cara yang harus diikuti. Dan itulah yang menggambarkan juga kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan. Oke. Teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang sholat. Insya Allah kita ketemu lagi besok membahas topik yang lain masih di Syihab edisi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.